Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Syarudin. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan memperlihatkan tentang aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi hari ini akan saya tampilkan selama 1 jam. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kasih selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Pari 3, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedung Pari 3. Pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan nikmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Fikri Syarudin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yakni agama Islam. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, lalu acara selanjutnya adalah diseminasi. Untuk membuka acara siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara hari ini berlangsung lancar tanpa halangan jatuh apapun. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Pari 3 kepada Ibu Kasih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kedung Pari 3, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kegiatan ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, membawa barokah bagi kita semuanya. Program guru penggerak yang diluncurkan pemerintah ini gunanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang mana semuanya itu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya program guru penggerak ini, dituntut kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran, dan melalui guru penggerak ini kita diberi kesempatan untuk mengupgrade diri, untuk belajar lebih baik lagi, untuk menjadi guru yang lebih baik yang berpihak pada siswa. Maka dari itu, yang terjaring menjadi guru penggerak, mari kita nikmati, mari kita sambut, mari kita laksanakan tahapan-tahapannya. Semuanya itu akan membawa keberkahan pada bagi kita semuanya. Suatu keberhasilan akan tercapai melalui suatu proses. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa adanya tantangan. Maka dari itu, dari kesempatan menjadi pengguru penggerak ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu, untuk menambah wawasan kita. Nah, di kesempatan ini dalam diseminasi budaya positif, kita berkumpul di sini yaitu selain menambah wawasan, kita juga menyambung silaturahmi dan mengupgrade diri. Maka dari itu, mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan kegiatan ini membawa kebaikan, keberkahan, kelancaran sampai pada akhirnya nanti, dan setelahnya membawa manfaat yang luar biasa bagi pendidikan kita berikutnya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kasiani atas sambutannya.
Acara selanjutnya yakni penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Fikri Syarhuddin. Kepadanya kita silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kasiani, kemudian rekan-rekan guru yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu Guru karena sudah berkenan atau sudah menyempatkan waktunya ke acara kami untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah bisa kita laksanakan agar pendidikan atau pendidik itu bisa berpihak pada murid. Pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, filosofinya yaitu guru adalah sebagai penuntut murid. Jadi diibaratkan guru adalah sebagai seorang petani yang menuntut tumbuh kembangnya anak, atau kalau petani itu kan menumbuhkan padi. Nah, kita ibaratnya hanya bisa merawat anaknya, memberi pupuk agar padi itu bisa tumbuh dengan subur. Nah, di sini materi budaya positif yaitu perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, teori motivasi, hukum, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Nah, apakah makna budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengetahui apa itu budaya positif? Monggo. Kebiasaan yang baik. Monggo. Ya baik, kalau menurut saya budaya positif itu adalah kultur atau kebiasaan yang berdampak baik kepada siswa, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Titin. Apakah makna budaya positif? Kita lihat ya. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol itu yaitu bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain, tapi yang mempengaruhi orang lain itu yaitu dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Kemudian, sekolah merupakan rumah kedua bagi para murid, sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam. Murid adalah benih dan gurunya dan gurulah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanahnya yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan,
menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik sehingga terciptanya iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Nah, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menuntun pada kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah ini, marilah kita sejenak mempraktekkan dari yang diinstruksikan dalam modul ini. Anda adalah tugas A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh dengan merayu, boleh memberi uang, boleh memberi apapun. Yang penting genggamannya bisa terbuka atau tidak. Nah, teman B boleh membujuk, mengadik, mengintimidasi, memarahi, semuanya boleh, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Pun monggo mencari pasangannya. Ayo. Sebelum ke acara ini, ayo kita ice breaking sedikit. Ayo, monggo berdiri semuanya, kita lakukan bawa pulpen atau benda-benda yang lain, monggo di depannya satu mawon ditaruh di depannya. HP, HP pasti dibawa. Oke, kita main rambut, kuping, pipi, pundak. Terus ada barang yang satu. Ya, coba fokus ke saya. Instruksi dengarkan instruksinya dan praktekkan seperti itu. Oke, menunjukkan manusia itu makhluk visual atau makhluk audio atau audio visual. Dari jenengan pasti terlihat. Yuk, rambut, kuping, pipi, pundak, rambut, kuping, pipi, pundak, barang Oke, lagi barangnya tadi ya jenengan ambil. Oke, ulang lagi. Oke, sesuai instruksinya. Ayo, rambut, barang. Fokus, ternyata masih fokus ya. Terima kasih ya. Satu lagi. Ayo kita tepuk pagi, siang dan malam. Pagi, siang, sore dan malam. Kalau pagi berapa? 1 atau 2? 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam kosong karena tidur. Ayo. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore. Oke, terima kasih. Monggo silakan duduk kembali. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang mencari pasangannya. Nanti disepakati siapa yang menjadi si A dan siapa yang menjadi si B. Nah, jenengan paskan ya. Nah, silakan membagi sendiri siapa yang tugas A dan siapa yang tugas B. Nah, di situ panjenengan yang bagian merayu siapa, yang bagian mempertahankan siapa. Monggo silakan jenengan rayu, jenengan pertahankan. Saya kasih waktu 5 menit untuk sampai membuka. Kalau tidak sampai membuka berarti nanti kita lihat. Monggo disut gak apa-apa, shoot dulu gak apa-apa.
13. Oke, sampai menit ke 15. Pon, ayo. Iya, wis dadi rayu. Otomatis segimana? Sudah. Nah, oke, kalau sudah yang bertugas merayu, apakah ada yang sudah bisa membuka? Tidak bisa. Kemudian yang dirayu, dirayu. Ada berarti tidak ada yang membuka, oke. Berarti ayo kita lihat. Nah, iki apa ini? Teori kontrol. Jadi dari tadi dari yang panjenengan lakukan tadi, kalau bisa mempertahankan genggaman, berarti panjenengan itu sangat bisa mengendalikan diri panjenengan sendiri tanpa harus mendapatkan motivasi ekstrinsik dari luar ya. Jadi mempertahankan itu yaitu termasuk intrinsik atau dalam diri panjenengan sendiri, bukan faktor dari luar. Kalau faktor ekstrinsik baru itu nanti bisa dipenuhi dari luar. Kemudian teori kontrol. Seorang murid yang membuat sebuah masalah dan seorang guru sekuat apapun menasehatinya, sekuat apapun kita mengarahkannya, kalau murid kita tidak mau berubah, mereka tidak akan bisa berubah. Jadi, bagaimana cara seorang guru menyikapi kontrol siswa agar siswa pun menerima apa yang kita sampaikan, supaya mereka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan motivasi dalam dirinya. Jadi untuk agar seorang murid itu bisa berubah bukan faktor luar, tapi lebih ke faktor dalam dirinya sendiri. Yaitu bagaimana caranya? Yang dari luar itu hanya bisa memberi motivasi. Jadi yang menggerakkan dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri, bukan dari faktor lain. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaannya di sini. Kalau stimulus respon itu lebih ke ingin mengubah seseorang atau perilaku buruknya seseorang itu dianggap sebagai kesalahan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak ketika nakal di sekolah, bukan nakal sih, ada di dunianya sendiri. Biasanya suka jahili temannya, suka nyari temannya. Sebenarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan apa? Kalau ingin senengane dari konco itu, napa punika? Senengan musik koncone ya, itu karena apa berarti? Iya, karena dia unik, karena dia ingin bersenang-senang ya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti tadi ya, kalau sampai terbuka berarti itu jenengan sangat mudah dikontrol oleh orang lain. Nah, kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, nah itu stimulus respon. Kemudian teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu masih masuk stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang, jadi sama-sama menang. Kemudian kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip yang mulai dianut oleh seseorang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah salah satu contoh profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal karena ada impact dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi lain, itu termasuk motivasi eksternal karena ada pengaruh dari luar. Nah, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, itu termasuk motivasi internal karena yang bergerak yaitu dirinya sendiri atau dalam diri seseorang itu tadi. Kemudian, nah ini perbedaan dan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Nah, tapi kalau sesuatu harus terjadi, itu berarti konsekuensi. Nah, saya akan memberi contoh. Misal Bapak Hatip datangnya terlambat, kemudian ada kepala sekolah dan sudah berdiri di depan gerbang. Nah, jenengan karena terlambat tadi diberi hukuman oleh kepala sekolah mengitari lapangan sampai 10 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau seperti tadi Pak Hatip terlambat, kemudian kepala sekolahnya menyuruh besok menjadi petugas piket di gerbang, berarti termasuk hukuman apa konsekuensi? Karena ada hubungannya untuk menjadi piket tadi. Sesuai kesepakatan, ya betul, atau searah. Misalnya di pembelajaran olahraga, karena dia terlambat atau dia tidak pakai celana training, dia harus lari putar lapangan karena dalam pembelajaran olahraga, berarti itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau ternyata karena dia tidak bawa training, kemudian si gurunya memberi hukuman suruh membersihkan toilet, itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka lama, itu termasuk hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu termasuk
termasuk konsekuensi, akibat atau efek dari konsekuensi. Kalau anak membenci kedisiplinan, itu termasuk hukuman karena sering dihukum ketika dia melanggar peraturan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus hukuman itu cenderung paksaan. Nah, kalau konsekuensi lebih ke stimulus dan tanggapan. Terus hukuman itu lebih ke mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Terus apalagi kalau hukuman itu anak belajar yang menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena seringnya ketika dia membuat kesalahan sudah tahu kalau dia akan mendapat hukuman, makanya dia lebih menyembunyikan kesalahannya tadi. Kemudian marah, nah itu pasti kalau anak kena hukum pasti marah, rasa bersalah, seperti dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Nah kemudian konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah dilatih dengan sebuah konsekuensi tadi. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan untuk selamanya. Lagi selamanya lah yang boleh ditolak untuk sekolah. Nah, ini contoh-contoh hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Nah, di sebelah kiri adalah tindakan gurunya, yang di sebelah kanan adalah hukuman atau konsekuensinya. Guru menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman karena tidak nyambung ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kan karena terlambat hadir di sekolah, bukan karena waktu pembelajaran olahraga. Itu makanya termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini termasuk konsekuensi karena atas perbuatannya tadi dia disuruh untuk bertanggung jawab membersihkan dari coret-coretan tadi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini termasuk hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini ciri-ciri dari kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari seorang kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergantung. Nah, contoh seperti murid kita anak kelas 1.
sukanya itu kalau istirahat mesti masuk ke ruang guru, libet ke ruang guru, itu berarti termasuk apa? Kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima, karena dia masuk ke ruangan itu hanya ingin mencari perhatian. Kenapa? Mungkin bisa jadi, ini mungkin loh ya, mungkin di rumahnya kurangnya rasa seperti itu, makanya dia mencari di tempat lain seperti itu. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan ingin penguasaan, meskipun itu hanya di lingkup kecil ataupun di lingkup besar. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, contoh ketika di murid-murid kita senangannya gelut, senangannya berantem aja. Sebenarnya dia itu memiliki atau membutuhkan kebutuhan untuk penguasaan, karena ketika dia sudah mengalahkan temannya, dia sudah merasa seperti berkuasa, kuat, biar orang lain tidak berani pada dirinya. Padahal contoh seperti itu tidak boleh dilakukan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini contohnya murid-murid kita ketika wayang pembelajaran, dia sukanya keluar ke kelas. Sebenarnya dia itu ingin mencapai atau memenuhi kebutuhan untuk bersenang-senangnya. Mungkin kita harus berefleksi pada diri kita sendiri sebagai pendidik. Mungkin ketika waktu pembelajaran kurang menarik atau seperti apa, makanya murid jadi tidak fokus terhadap kita, mereka mencari kesenangan di tempat lain. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, bermata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda seperti itu juga. Oke, selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar. Tadi sudah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, sekarang yaitu 5 posisi kontrol. Nah, kita belajar di sini yaitu 5 pokok posisi kontrol. Kita sebagai pendidik itu bisa menempatkan pada 5 posisi ini. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Sekarang kamu push up 100 kali.
dikandani pacet lah ya, seperti itu. Apa dituntut sirai, ayo pacet lah ya. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, ping piro ae lele Pak Fikri wis ngandani pacet, seperti itu ya. Sama niku gak sakno Pak Fikri lah, seperti itu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya seperti itu. Itu termasuk kata-kata yang muncul ketika seorang guru menjadi posisi pembuat bersalah, merasa bersalah. Nah, kemudian menjadi teman, guru sebagai menjadi teman, berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid supaya persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, yang sering keluar dari kata-kata seorang guru yang berposisi sebagai teman yaitu, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu selesaikan, seperti itu. Nah, contoh arek harus metu kelas, oh arek kamu metu ya wis, metu ya wis, Bu. Nah, seperti itu. Ya padahal ketika saya di pembelajaran olahraga ya wis meniko ya. Ya seperti itu. Ketika semuanya pemanasan atau berolahraga, pasti ada 1-2 siswa nyempil satu di sana, Bu, ngapain? Kadang bermain batu, kadang bermain rampok. Kemudian pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering keluar yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Nah, seperti itu kata-kata yang sering keluar dari guru yang berposisi sebagai pemantau. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah posisi yang diidam-idamkan, yaitu sebagai manajer. Ini adalah kalau di posisi terakhir manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di posisi ini, di sini penekanan bukan pada kemampuan pembuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana perbaikan kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu keyakinan yang sudah kita perbuat dan kita sepakati bersama murid. Apakah yang kamu
Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu tentang memperbaiki hal ini? Nah, kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Nah, di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Tujuannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter dan solusi, bukan tindakannya saja. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak hanya menghukum, tapi lebih menanyakan bagaimana solusinya yang bisa dilakukan atas kesalahannya tadi. Kemudian lanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sebentar. Nah, kemudian menurut dosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas yaitu menanyakan pendapat siswa tentang kelas idaman. Nah, jadi keyakinan ini menanyakan bagaimana keinginan siswa, jadi tidak sepihak dari gurunya saja. Membuat peraturan menjadi kalimat positif, kemudian mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Sifatnya keyakinan kelas yaitu kalimat-kalimat atau sikap-sikap yang universal. Nah, ini adalah contoh-contoh yaitu dari keyakinan kelas 6 di pembelajaran PJOK. Nah, ini keyakinan kelas yang mereka inginkan atau cita-cita atau kelas idaman yang mereka inginkan diisi dalam post-it itu. Kemudian dari sikap-sikap atau keinginan tadi termasuk dalam posisi yang seperti apa, yaitu kelas 6 pada pembelajaran PJOK menginginkan keyakinan kelas yang nyaman, jujur, peduli, saling menghargai, dan bahagia. Nah, ini dia segitiga restitusi. Nah, menerapkan segitiga restitusi, di sini dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu 1, yang paling bawah, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua sebelah kanan, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kata-kata yang sering keluar atau ciri-cirinya yaitu kalau menstabilkan identitas
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas siswa agar dia tidak merasa bersalah. Kemudian ke tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ciri-cirinya atau kata-kata yang sering keluar yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian di tahap terakhirnya atau tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi berhubungan kalau segitiga restitusi itu harus ada keyakinan ke kelas dulu agar tercapainya segitiga restitusi dengan maksimal. Yaitu ciri-cirinya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya anak itu tadi sering keluar waktu pelajaran, nah itu termasuk keyakinan kelas yang dilanggar yaitu apa? Disiplin. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa untuk mengenal kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, contoh yang kita sambungkan ke slide tadi, ada berapa kebutuhan manusia? Ada berapa? 5, yaitu apa tadi? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, seperti itu. Nah, kemudian guru berkata atau kata-kata guru yang keluar seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini guru berkata apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dasarnya apa yang dia membuat kesalahan itu tadi kita hubungkan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Jadi anak lebih merasa ingin bertanggung jawab atau tumbuh motivasi intrinsикnya, bukan hanya dari ekstrinsik saja. Nah, di sini kasus yang pertama, kemarin saya membuat video tentang segitiga restitusi, yaitu kebetulan ini murid kita kelas 6, yaitu Saka, tidak terima makanannya disembunyikan oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya dan berkelahi. Aduh, buat tenggara gawat deh. Sekarang kita menanyakan pada tahap keyakinan kelas. Kita ketiga. Sudah satu saja kasusnya itu tadi kan ada
ada video 2 kasus. Nah, ini ada testimoni dari saya setelah penyelesaian diskusi dengan tahap resolusi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Dari rangkaian presentasi yang saya sampaikan tadi tentang 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi atau 5 kebutuhan dasar, mungkin dari rekan-rekan ada yang ditanyakan, silakan kalau jawab sebisanya. Apakah tidak ada? Oke, sudah ya. Terima kasih sudah mengikuti acara diseminasi yang saya lakukan dari tentang modul 1.4 ini tentang budaya positif. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi adalah pelaksanaan diseminasi modul 1.4 oleh Bapak Fikri Syarudin. Semoga materi yang diberikan oleh beliau dapat kita serap dan kita aplikasikan dengan baik ketika melakukan kegiatan di sekolah. Itu tadi kegiatan demi kegiatan telah kita lakukan dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila selama memandu ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya doa akan dipimpin oleh Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama dengan doa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi anak didik kita, menjadi jariah kita sebagai amal yang baik. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yuhafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ma qara'na al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sta'farna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma firli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma nasibni wa qulbi wa zidni min akhlaq. Allahumma ilhaman ba'alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi